wajahmu dan berseru. Mana lebih banyak saudara temui? Orang yang memperkatakan semua yang baik dalam hidupnya, atau orang yang curhat tentang pergumulan-pergumulannya? Pengalaman saya mengatakan, ketika seseorang mengalami segala yang baik, dia hampir-hampir tidak bercerita. Dia menikmatinya sendiri, bahkan lupa dengan orang-orang yang mendoakannya. Tetapi tatkala dia mengalami pergumulan, sedikit saja, biasa saja, langsung dia mulai bercerita seolah-olah ingin dikasihani, ingin ditolong, ingin diperhatikan. Dan itulah kebiasaan kita sebagai manusia yang masih banyak kekurangan dan perlu kita perbaiki. Tapi sayangnya, hal yang sama sering sekali terjadi dalam kita mengikut Tuhan. Kita lebih sering menceritakan tentang mungkin Tuhan kelihatan lambat menolong kita, daripada Tuhan yang selalu dahsyat dalam segala hal di kehidupan kita. Kita lebih tertarik membicarakan tentang ada banyak hal yang belum Tuhan jawab dibandingkan dengan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sering berikan kepada kita. Tahukah saudara, dia adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Kejadian 28 ayat 17, di sana diceritakan bagaimana Yakub mengatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Itu baru tempat di mana Yakub ketemu dengan Tuhan dan dia berkata, ini rumah Tuhan dan seperti pintu gerbang ke surga. Mazmur 47 ayat 3 berkata, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dan marilah kita banyak memperkatakan dan mengalami kedahsyatannya. Marilah kita terus menggelorakan bahwa dia adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara mungkin agak kesulitan menemukan kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saya mau katakan kepada saudara, kedahsyatannya itu. Yang pertama, dia mengusir, menghardik segala hal yang ingin menenggelamkan saudara, menghentikan saudara kepada tujuan akhir yang dia sudah tetapkan, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kalau ada hal yang menghalangi saudara, dia mau menyingkirkan itu semuanya. Mari kita lihat Mazmur 114 ayat yang ketiga. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Saudara, kalau pencuri melihat polisi itu melarikan diri sudah biasa kita lihat. Ini laut melihat Tuhan melarikan diri. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan sedang memastikan anak-anaknya bisa berjalan seperti bangsa Israel melewati laut Taberau, dan laut itu langsung berhenti, melarikan diri, berbalik ke kiri dan ke kanan, lalu bangsa Israel bisa lewat. Tuhan yang dahsyat itu melakukan hal yang sama. Apa yang ingin menenggelamkanmu saat ini? Datang berseru kepada Tuhan. Dia akan usir semuanya. Dan engkau anak kesayangannya bisa terus berjalan untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Tujuan kehidupanmu yang sudah dia tetapkan. Seperti engkau menikmati tanah kananmu sendiri. Yang kedua, kedahsyatan dia itu adalah dia menghancurkan segala penghalang. Dia menghancurkan segala penghalang dengan kuat kuasanya. Masih di dalam Mazmur 114 ayat yang ke-7, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Apa yang menghalangi saudara? Dia akan menghancurkan semuanya. Gunung batu bukan cuman sekedar dihancurkannya, tapi dia akan mengubahnya menjadi kolam air. Dan batu yang keras, dia tidak hanya sekedar menghancurkannya, dia ubah menjadi mata air. Untuk apa? Supaya anak kesayangannya, engkau dan aku, mengalami apa yang sudah dia tetapkan menjadi bagianmu. Yang ketiga, kedahsyatan Tuhan kita dapat kita lihat dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27.
di mana di situ diceritakan Yesus meredakan badai dan angin ribut. Dia dahsyat di dalam meredakan badai dan angin ribut supaya engkau selamat, supaya engkau beroleh sukacita, supaya engkau beroleh damai sejahtera. Adakah angin ributmu saat ini? Adakah badai dalam kehidupanmu? Berseru kepadanya, sebab badai pun takluk kepadanya, angin ribut pun takluk di dalam namanya. Dan yang keempat, saudaraku, mari lihat kedahsyatan dia. Dia menghentikan semua yang membatasimu meraih kemenanganmu. Dia menghentikan semua penghalang yang membatasimu untuk meraih kemenanganmu. Bangsa Israel menghadapi orang Amori, dan pada waktu itu hari sudah mau sore, dan Tuhan melakukan sesuatu yang spektakuler untuk bisa memberikan kemenangan kepada bangsa pilihannya. Apa yang dia lakukan? Menghentikan matahari. Itu dicatat di dalam Yosua 10 ayat 12 sampai dengan 14. Dan di ayat yang ke 14 dikatakan, belum pernah ada hari seperti itu, baik yang dahulu maupun kemudian. Allah melakukan hal-hal yang dahsyat untuk saudara dan saya, supaya kita boleh mengalami apa yang menjadi bagian kita yang sudah ditetapkan dari sejak semula. Lihat, sungai, laut dibuatnya lari, supaya engkau boleh tetap berjalan menuju tanah Kanaanmu. Itu kedahsyatan Tuhan yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara. Yang kedua, gunung, segala bukit-bukit dihancurkannya untuk menyingkirkan segala sesuatu yang ingin berusaha menghentikan langkahmu untuk terus bergerak maju, menikmati segala yang sudah disiapkan. Yang ketiga, badai, topan, angin ribut dia redakan. Segala sesuatu yang menghentikan langkahmu, dia ingin redakan semuanya, supaya engkau boleh tenang, mengalami kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan yang keempat, kalau itu dibutuhkan, segala sesuatu yang membatasi engkau, waktu, hari, itu dia bisa perpendek, dia bisa perpanjang, apa saja bisa dia lakukan, supaya engkau mendapatkan kesempatan meraih segala sesuatu yang sudah dia persiapkan bagimu. Tuhanmu, Tuhanku, dahsyat. Tuhanmu, Tuhanku, dahsyat. Mari perkatakan, dia adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kaulah harapan dalam